Selamat datang di podcast Teror Mencekam. Podcast yang akan bercerita tentang pengalaman horor dan cerita-cerita kriminal lainnya yang akan kami kemas dalam segmen kali ini, yaitu teror saat pendakian. Apakah yang terjadi sebenarnya pada cerita ini? Lalu, apakah fakta yang disembunyikan dalam peristiwa tersebut? Mari kita masuk episode 305 teror saat pendakian. Dan mereka lah yang mengalami kejadian sebenarnya pada saat melakukan pendakian. Oke, boleh perkenalan nama satu-satu dulu. Saya Nela. Saya Said dulu. Dan Ini Fatimah. Dia mau trauma saat melakukan pendakian. Kalian itu expect gak sih kalau misalnya tweet yang kalian upload bakalan se-booming saat ini? jelas sih enggak ya, soalnya kan kita hanya ingin berbagi cerita saja dari pengalaman kita saja. Kapan sih kejadian pendakian ini? Kejadian ini tuh terjadi di akhir tahun 2022. Saat kalian tiba di pegunungan, apa sih suasana yang kalian rasakan saat tiba di sana? Pertamanya sih biasa aja ya, karena kita nggak expect bakalan ada cerita horor gitu yang masih menyenangkan. Nah, tiba-tiba pas kita sudah mulai mendaki gunung dan sudah di pertengahan jalan, nah itu tuh si teman kita ini, kita sebut aja namanya Hasan untuk disamakan ya. Nah, dia ini mengeluh kalau barang bawaan ini berat dan dia tuh kayak merasa sedikit pusing gitu lah. Saat mendaki dia merasa hal aneh ya. Iya. Tapi saat pendakian itu apakah tidak ada pos 1, pos 2 yang di pegunungan tersebut? Nah, justru itu tuh kita tuh udah mau sampai dari camp 3 ke camp 4. Nah, setelah sampai di camp 4, si Hasan ini meminta untuk beristirahat di sana karena dia merasa pusing, capek, dan ingin buang air kecil juga. Lalu apa yang terjadi setelah dia tuh meminta untuk membuang air kecil? Apa dia pergi meninggalkan kalian? Dia tuh hilang. Kita aja udah balik-balik sampai sejam 2 jam. Kita akhirnya coba cari, kita berpisah. Saya sendiri, saya dan Fatimah. Dan sejujurnya saat kita berdua itu kita tunggu sama Hasan. Pas saya nyamperin dia tuh, dia nggak jauh dengan saya. Dan pas saya ke belakang, Fatimah ini tuh dia lama-lama semakin mundur. Dan saya Kenapa Fatimah mendadak mundur gitu sama? saya tuh juga nggak tahu dia benar-benar pada saat itu. Nah pas saya nyamperin Fatimah di rumahnya, pas saya balik badan, masa tiba-tiba udah gak ada. Menghilang begitu saja? Ya, Tidak ada jejak saat dia pergi ke arah mana? tidak. Saya benar-benar hanya datang, nanya dia, saya mau coba balik lagi badan, dia tidak ada. Lalu setelah dia menghilang itu, apakah kamu yang menemukan Hasan berada di mana pada saat itu? Nah, ketika si Hasan ini tiba-tiba menghilang, si Hasan ini dilihat kembali oleh Fatimah dari arah yang lain gitu loh. Nah, si Fatimah ini melihat si Hasan sedang ditempeli oleh sosok kuntilanak merah. Nah iya, waktu itu pas saya berbalik badan tuh, saya melihat Hasan kan lagi depan gak ada kan. Jadi saya kesana coba cari, kan tidak ada. Dan ada juga, tiba-tiba Fatimah manggil saya, Nai, Hasan di sini, sambil kayak teriak histeris gitu. Pas saya datangin si Fatimah juga udah mundur-mundur banget. Dan pas saya ke arah sana, ternyata Hasan sudah pingsan. Nah, setelah kejadian si Nai menemukan si Hasan ini pingsan, nah si Nai ini tuh langsung mencari saya untuk kayak memberitahu lah kalau si Hasan tuh udah ketemu tapi dalam keadaan pingsan. Nah, saya bergegas langsung menemui si Hasan dan mengangkutnya ke pos. Setelah beberapa menit, dia pun kayak sadar, tapi dia tuh kayak masih bangun-bangun gitu loh, linglung. Kayak dia tuh nggak sadar. Nah, kan karena keadaannya tuh tidak mendukung lagi, dan ini tuh saya tuh udah merasa nggak enak. Nah, dan ini tuh kayak berhubungan dengan mistis gitulah ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk tidak jangan mendaki gunung ke puncak dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan pas sampai ke rumah kita udah paling udah balik masing-masing kan ya, udah pulang ke rumahnya masing-masing.
Tapi pada saat besok harinya tuh kita tidak dapat menemukan kabar Hasan atau tidak ada join di grup lagi. Nah kan kita ngobrol-ngobrol di grup tuh suka ada Hasan suka muncul kan tiba-tiba kayak mau nongkrong gak jam segini, tidak ada sama sekali. Jadi kita kayak aneh nggak pada sampai semingguan Hasan tidak ada kabar. Kita sepakat untuk coba ke kosan si Hasan. Nah, setelah datang ke kosannya Hasan ini, ternyata pintunya dikunci dan di gedor-gedor pun dianya tidak keluar, dan kita pun memutuskan untuk menemui yang punya kosan ini dan meminta kunci cadangan. Setelah dibuka, kosannya Hasan ini sudah banyak dengan debu karena sepertinya si Hasan ini memang setelah di gunung itu tidak pernah pulang. Padahal saya sendiri loh yang mengantarkan dia pulang ke kosan itu. Dan Nah, ya itulah. saat pas kita bentuk kita emang bener-bener ada Hasan terus kita aku Fatimah ini tuh kalau bilang gak ada Hasan kita mencari di sana. Kita balik lagi nyari Hasan, tapi kita juga mungkin Hasan ada di sini loh gitu loh. Padahal jelas-jelas kalian itu melakukan segala hal ada dia gitu ya. Iya, kita makan bareng gitu, kita kan nggak langsung balik sih, kita makan bareng dulu kan. Tapi itu cara makan Hasan tuh beda banget dari biasanya. Hasan kan kita makan pakai sendok, sekarang dia makan pakai tangan dan bener-bener kayak langsung ditelan aja tanpa dikunyah gitu. Dan nggak cukup hanya satu piring, dia mungkin bisa sampai 5 piring baru bisa. Dari kejadian itu pun karena kami tidak dapat menemukannya dan kami pun panik ya, kami pun langsung menghubungi orang pintar kenalan dari teman kami. Nah, setelah datang ke orang pintar itu, ketika ditanya, ditunjukkanlah foto si Hasan ini. Setelah dilihat dan diterawang oleh sang orang pintar, kata orang pintar tersebut, ini dia tuh kayak disukai oleh kuntilanak merah tersebut, dia tuh kayak diculik gitu loh, dibawa. Nah, dan yang ikut kita tuh kayak cuman ya itu kuntilanaknya tuh kayak mengelabui kita gitu, biar kita tidak mencari dia gitu. Iya, dan benar teman kami Fatimah ini tuh memang dari kecil tuh memang sudah bisa melihat hal mistis. Sejujurnya ini bukan hal horor pertama kami untuk mendaki gunung ya. Tapi kita juga sering mendaki gunung, tapi hal ini doang yang benar-benar kayak bikin kami trauma sudah mendaki gunung lagi. Dan sampai menyebabkan teman kami hilang loh kalau yang dulu. Sampai sekarang pun kami kayak masih tetap mencari tapi kayak belum bisa gitu menemukan dia. Kita juga banyak minta bantuan orang pintar, tapi tidak ada bisa menemukannya. Kita juga udah telepon orang tuanya, atau juga sampai nangis. Sampai nyariin juga orang pintar dari sana. Ya, kalian mencari tahu pada orang yang pintar tentang kenapa sih Hasan bisa seperti itu, lalu apa sih yang dikatakan oleh orang pintar tersebut kepada kalian. Dan si Hasan ini tuh, kata mereka, si orang dari ini kan bisa ngeliat ya. Hasan ini tuh dibawa pergi jauh banget. Mungkin si Hasan tuh minta tolong sebenarnya. Tapi juga tidak ada sama sekali jalan keluar, kata orang pintar itu, karena si jalan keluar ini tuh sangat sekali suka sama dia. Ya, jadi jiwa dan raganya tuh dibawa pergi oleh Kan kalau mendapat itu dia bisa juga menentukan hidupnya gitu. Dia ada sama sekali. jadi benar-benar Hasan sampai detik ini bahkan pun sama sekali tidak ada kabar dan tidak ditemukan jasadnya. Betul. Begitu saja pembunuhan tersebut. Dan setelah hal tenang tuh kita juga udah ada hal-hal mistis lainnya. Kayak tiba-tiba kita pas saya lagi main gitu suka ada yang suara aneh gimana. Ya misalkan kayak si Hasan ini kayak masih mencoba gitu loh, kayak meminta tolong ke kita gitu. Ya, yang paling banyak itu sih Fatimah yang sering ditunjukin kasih lihat gimana Hasan di sana, tapi dia sama sekali tidak bisa, bingung juga di belakang. Dia kayak si Fatimah ini kasihan sekali selalu diganggu, makanya kayak dia tuh sekarang ini masih trauma dari kejadian tersebut. Jadi Ada apa tuh? Ada sesuatu. Kenapa Fatimah, kenapa? Kenapa? kalau memang suka seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi itulah podcast untuk segmen kali ini, yaitu teror saat pendakian, di mana fakta yang sebenarnya terungkap pada podcast kali ini. Terima kasih, sekian, kami maklum.
Dari cerita tersebut, saya peka untuk saya jiwa Hasan masih di sekitar saya dan Hasan tidak terbuka. Saya tidak ketemu Hasan.